Bismillahirrahmanirrahim. Nyamuk dan lalat adalah hewan pengganggu yang sulit ditangkap dengan tangan kosong, apalagi dengan lidah. Tapi kenapa kodok dan cicak bisa menangkapnya dengan lidah? Dan mengapa Allah menciptakan hewan nyamuk? Dan menyebutkan nyamuk ini di dalam Al-Quran. Begitu istimewakah nyamuk ini? Sebelum itu jangan lupa subscribe dan bagikan kepada teman-teman dan keluarga Anda. Karena sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Dan simak video ini sampai selesai agar tidak terjadi Jadi kesalahpahaman. begini bos, ternyata air liur amfibi tersebut memiliki kualitas yang tidak biasa. Air liur katak bisa berubah sifat ketika sedang menangkap mangsa. Pada saat katak mengawasi pergerakan mangsanya, air liur menjadi encer sampai lidah memanjang untuk menangkap serangga tersebut. Si kodok dan katak bersiap menatap ke lalat yang ada di atap. Saat lalat lengah dan khilaf, disitulah dia melontarkan lidahnya yang lengket itu. Dan kenapa lidahnya bisa segesit itu? Apakah pakai oli topuan? Ternyata tidak, memang dia tidak memakai oli topuan. Memang katak sudah terlahirkan dengan lidah yang 10 kali lebih lembut dari lidah manusia. Lidah manusia agak kasar dan kadang ngomongnya juga kasar. Nah, kecepatan lontaran lidah katak didukung oleh dua kekuatan otot yang guru biologi sering menyebutnya dengan istilah extender dan retraktor. Nah, berkat bantuan dua penggerak ini, lidah katak bisa meleset dengan kecepatan 4000 meter per detik, bahkan lebih cepat dari Flash dan kameramennya. Nah, peneliti melakukan penelitian menggunakan kamera dengan frame rate yang tinggi untuk dibuat gerakan lambat. Di sana ditemukan bahwa kecepatan kodok menangkap mangsanya adalah 0,07 detik atau sekitar 5 kali lebih cepat dari kedipan mata Anda. Nah kan, sekarang Anda malah mencoba berkedip dan sekarang Anda malah berkedip secara manual. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari video ini adalah di setiap sudut ada pelajaran berharga. Dari lalat, semut, kodok, katak, kupu. Dengan manfaat-manfaat yang dapat dipetik oleh manusia yang beriman dan berilmu, begitu juga dengan nyamuk, sebab Allah tidak pernah menciptakan segala sesuatu tanpa hikmah seperti yang tertera di dalam Al-Quran. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. Surat Shad ayat 27. Jika kita melihat dari sisi manfaat, ternyata nyamuk punya beberapa manfaat. Larva nyamuk menghasilkan zat nitrogen yang bermanfaat bagi ekosistem tanaman. Nyamuk juga bermanfaat bagi ekosistem dan spesies lain seperti kodok, cicak, dan ikan kecil dan ikan besar yang akan disantap oleh manusia. Dan diciptakannya nyamuk juga menjadi sebuah kegiatan ekonomi. Kalau tidak ada nyamuk, tidak akan ada perusahaan-perusahaan raksasa yang memproduksi jenis-jenis obat nyamuk dan membuka lapangan pekerjaan. Dilansir dari mongabi.id, sebuah studi pada tahun 2015 lalu mencoba melakukan penelitian bagaimana jika nyamuk punah dari bumi. Ternyata jika nyamuk punah berdampak pada populasi kelelawar yang sudah terancam itu akan menjadi masalah besar, dan hal yang sama juga berlaku buat mata rantai makanan lain. Selain itu, pakar serangga mengatakan jika nyamuk punah, banyak serangga kesulitan mendapatkan sumber makanan. Hal ini karena larva nyamuk sangat penting dalam ekologi air. Bahkan banyak serangga dan ikan kecil memakan larva nyamuk. Maka kalau larva nyamuk punah, tidak ada lagi sumber makanan untuk mereka, maka akan terjadi kelaparan. Selain itu, tanpa disadari, nyamuk juga mengajarkan kepada manusia agar tidak sombong. Karena sekuat apapun fisik manusia, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan makhluk kecil seperti nyamuk. Satu kali gigitan nyamuk Aedes aegypti bisa menyebabkan orang yang terkena gigitan tersebut menderita penyakit demam berdarah dan harus dirawat di rumah sakit. Maka apalagi yang akan kita sombongkan, sedangkan kita masih tidak berdaya menghadapi makhluk sekecil nyamuk seperti yang tertera di dalam Al-Quran. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 216. Tak terbayangkan
Pasti bagaimana makhluk sekecil itu masih bisa hidup. Seberapa jantungnya, sayapnya, dan terbersit di dalam pikiran kita, mustahil makhluk sekecil itu bisa hidup dan bisa membahayakan manusia. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu menciptakan apa saja yang Ia kehendaki. Inilah hikmah yang terkandung dalam penciptaan makhluk yang dianggap hina dan tidak berguna oleh sebagian orang. La ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah.